Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sama teman-teman saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep alat percobaan dan alat peraga jenis alat pembelajaran faktor dalam perancangan alat pembelajaran IPA di SD. Nah, A. Konsep alat percobaan dan alat peraga. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, sehingga menuntut kreativitas dan dorongan untuk selalu melakukan pembaharuan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut mampu mengoperasikan alat yang tersedia di sekolah dan mendorong upaya kreatif dalam pemanfaatan teknologi pada proses pembelajaran. Sedangkan IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum, serta berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Proses pembelajaran yang tidak menarik dapat mengakibatkan kejenuhan terhadap diri siswa. Alat peraga memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai alat bantu untuk proses pembelajaran. Alat peraga adalah semua atau segala sesuatu yang dapat digunakan serta dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat para peserta didik yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar. Sedangkan pengertian alat peraga menurut para ahli: 1. Menurut Wijaya dan Rusian 1994, yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah media pendidikan berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan belajar. 2. Nasution 1985, alat peraga pendidikan adalah alat pembantu dalam mengajar efektif. 3. Sudiana 2009, alat peraga pendidikan adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. 4. Faizal 2010, alat peraga pendidikan sebagai instrumen audio maupun visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan membangkitkan minat siswa dalam mendalami suatu materi. Ada tujuan alat peraga. A. Alat peraga dalam pendidikan memiliki tujuan supaya proses pendidikan lebih baik dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. B. Alat peraga pendidikan kemungkinan lebih dari perorangan, di mana siswa lebih belajar dengan banyak sekali kemungkinan sehingga belajar dapat berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. C. Alat pendidikan memiliki manfaat supaya belajar itu lebih cepat antara kelas dan luar kelas. Alat peraga juga dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga teratur. Sedangkan manfaat dari alat peraga yaitu: A. Menimbul minat pendidik. B. Mencapai target yang lebih banyak. C. Mampu membantu mengatasi berbagai hambatan dalam proses pendidikan. Jenis-jenis alat peraga. A. Gambar. Gambar yaitu suatu bentuk alat peraga yang nampaknya saling dikenal dan saling dipakai. Karena gambar disenangi oleh anak-anak dan mampu diperoleh dalam keadaan siap pakai dan tidak menyita waktu persiapan. B. Peta. Peta bisa menolong kita bisa mempelajari bentuk serta letak negara-negara dan kota-kota yang disebut Alkitab. Salah satu yang harus diperhatikan penggunaan peta sebagai alat peraga hanya untuk bagi anak besar atau kelas tinggi. C. Papan tulis. Papan tulis tidak kalah pentingnya dalam proses belajar mengajar. Papan tulis dapat ditemukan di mana saja sebagai alat peraga yang efektif. Tidak perlu menjadi seorang seniman untuk memakai papan tulis. D. Box besar. Anak kelas rendah dan kelas tinggi sangat mengemari peragaan yang menggunakan box pasir. Sekarang, kelebihan dan kekurangan alat peraga. 1. Kelebihan penggunaan alat peraga. A.
menumbuhkan minat belajar peserta didik karena pelajaran menjadi lebih menyenangkan. B. Memperjelas makna pelajaran sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi. C. Metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga peserta didik tidak mudah bosan. D. Membuat para peserta didik lebih aktif melakukan kegiatan belajar antara lain mengamati, melakukan, serta mendemonstrasikan. 2. Kekurangan penggunaan alat peraga. A. Mengajar dengan menggunakan alat peraga lebih banyak menuntut guru. B. Banyaknya waktu diperlukan untuk persiapan. C. Perlu kesediaan secara material. B. Jenis alat pembelajaran IPA. Menurut Heinitz, pada tahun 1996, media adalah saluran komunikasi, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi untuk disampaikan kepada penerima pesan. Secara umum, media terbagi menjadi 3, yaitu media auditif, media visual, media konkret atau nyata. Yang pertama, media auditif. Media auditif adalah media pengajaran yang hanya menggunakan sebuah kemampuan yang dalam bentuk suara. Yang kedua, media visual. Media visual merupakan suatu media pengajaran yang hanya menggunakan gambar diam, misalnya film strip atau rangkaian, dan slides atau film bingkai, dan foto, gambar, lukisan atau cetakan. Yang ketiga, media konkret atau nyata. Media konkret adalah benda yang memiliki apa adanya atau benda yang asli tanpa perubahan. Dengan menggunakan media konkret ini agar siswa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Karena siswa tidak hanya mempelajari IPA saja, akan tetapi juga memperoleh pengetahuan IPA yang melalui keterampilan berproses. Contohnya yang merupakan benda konkret adalah benda padat, rangkaian listrik, benda gas, atau pesawat sederhana. Ada juga beberapa media konkret dan nyata, yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam sangat bercocok untuk dijadikan tempat rekreasi maupun sebagai tempat untuk mengamati objek yang dipelajari berada atau hidup yang berada di lingkungan alam. Yang kedua, kit IPA. Kit IPA adalah alat yang merupakan bantuan belajar pada IPA yang sering kita temui di tempat laboratorium yang terdapat dalam sebuah peti. Kemudian ada juga catatan slide film dan film. Catatan slide film dan film adalah alat yang membantu guru dalam mempelajari tentang benda atau makhluk hidup yang lebih jauh dari lingkungan siswa. Film juga dapat membantu siswa untuk mengetahui ekosistem yang ada di dunia yang terletak jauh dari lingkungan siswa. Film animasi. Film animasi adalah alat yang membantu visualisasi tentang konsep tersebut guna untuk mempermudahkan siswa dalam mempelajarinya. Contohnya film animasi tentang peredaran darah, proses perencanaan makanan. Model adalah sebuah gambaran yang berupa bentuk asli dan berupa benda 3 dimensi yang dapat dioperasikan oleh siswa agar mengetahui dengan cara kerjanya dan mempermudahkan pembelajarannya. Contohnya model alat pernapasan yaitu torso. Selanjutnya ada faktor dalam perencanaan alat pembelajaran IPA. Perancangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Yamin 2006 yaitu perancang yang berarti mengatur segala sesuatu atau sebelum bertindak, mengerjakan, melakukan sesuatu. Di sini ada beberapa faktor dalam perencanaan. Yang pertama yaitu media. Menurut Kritikis yang dikutip dari Yanto, mengemukakan bahwa media merupakan salah satu komponen komunikasi atau sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan.
Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan ajar, sehingga dapat merangsang pikiran, minat, dan perasaan siswa. Selanjutnya ada animasi. Animasi menurut Utami 2007 adalah gambar yang membentuk sebuah gerakan. Salah satu keunggulannya yaitu dapat merangsang siswa sebagai sistematis dalam tiap waktu untuk perubahan. Selanjutnya, yang terakhir, pembelajaran Joyce dalam Trianto 2007 menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu pembelajaran di kelas atau dalam tutorial, dan untuk menentukan perangkat pembelajaran termaksud di dalamnya ada siswa, ada guru, buku, film, komputer, serta kurikulum. Adapun juga faktor internal dan eksternal dalam perancangan IPA. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama faktor jasmani yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Kemudian faktor psikologi yang mempengaruhi belajar yang meliputi kecakapan, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, serta kesiapan. Dan yang ketiga, faktor kelelahan. Di sini faktor kelelahan meliputi jasmani dan kelemahan rohani atau psikis. Selanjutnya ada faktor internal. Di sini terbagi menjadi 4. Faktor keluarga, di mana siswa belajar akan menerima pengaruh dari keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua ada faktor sekolah yang mempengaruhi besar, yang mencakup kurikulum, relasi guru dengan siswa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada faktor masyarakat yang pengaruhnya sangat besar dalam perencanaan pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, menurut Haryanto menyatakan hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor internal dan eksternal. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.